Udah pada makan malam belum? Belum, Babang. Siap. Makanlah. Makan dong. Jadi tadi pemeriksaan alhamdulillah berjalan lancar, guys. Dan seputar pertanyaan saya bisa menjawab dengan lancar dalam tempo sesingkat-singkatnya. Itu ya, guys. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kita di sini ada Babang Suman, rehat dan refreshing. Itu ya, guys ya. Salam dari Lampung. Oke. Salam dari buat orang-orang Lampung. Saya juga orang Lampung. Salam Lampung. Gini ya Lampung ya. Salam Lampung. Lampung punya cerita. Ya. Dream, mimpi yang di sana doyannya mimpi, aku tak tahu mimpi, oh mimpi yang di sana sukanya mimpi. Lagi happy atau lagi galau nih, Bang? Lagi santai. Salam dari Jatiwaringin, Bang. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sana sukanya bermimpi, ayolah bangun mimpi, oh mimpi di siang hari. Kebanyakan mimpi, pasti kalian sudah tahu. Bang, sambil ngopi nggak? Sambil ngopi dong. Gimana? Mimpi. Tadi gimana? Saya bisa menjawab pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Ya. Gitu ya. Jadi kan hanya undangan klarifikasi ya, saya ceritakan ya. Mimpi. Saya tuh mau nyanyi buat mereka itu ya. Mimpi, oh mimpi. Dream, banyak mimpi
jadinya halusinasi. Syukuran. Enggak ya, orang tuh bersalah karena kesalahannya. Intinya nggak ada orang di sini istilahnya, lu gua kandangin ya. Emang orang ayam. Gua udah bilang nggak bisa kalian tuh jual apa ya, jual judul. Kalau gue sebut tuh jual judul ya ke netizen. Lu ini begini nggak bakal bisa. Emang lu siapa di negara ini? Semua itu harus ada bukti otentik dan jelas ya. Negara ini aja dibangun bukan karena negara ini aja dibangun bukan karena mimpi, kerja keras negara ini dibangun. Ya, semua kalau lu ngaku-ngaku doang ya orang juga bisa gitu. Gitu loh, guys ya. Kalau lu berdasarkan asumsi ya, hukum itu kan pembuktian. Jadi kalau lu laporin gua dengan begitu-begitu, mimpi lu, ya kan? Gitu guys. Lu makin kelihatan lu kan. Lu jual-jual nanti lu bakal begini, awas ya, tahu ya udah apa-apa. Bagaimana dong? Iya kan? Jadi jangan kebanyakan mimpi, oh mimpi. Ya. Iya, The Winners. Babang nih suka ngelihat apa? Postingan The Winner ini mantap, makin sip. Ya enggak? Makin sip dan makin sip ya kan? The Winners ini ya enggak? Mimpi yang di sana kebanyakan mimpi, aduh kasihan. Jadi gak bisa kita jual-jual, bakal begini, lihat aja. Gak bisa, semua ada SOP. Semua. Kalau netizen boleh lalu takut-takutin ya. Kalau gua mah lu takut-takutin, aduh gawat. Ya kan? Nah ini jadi pembelajaran buat netizen juga. Ya, istilahnya jadi pembelajaran buat netizen. Jadi lu jangan telan mentah-mentah. Gitu. Jangan lu telan mentah-mentah. Gue bilang suka boleh, tapi bego ya jangan dong. Kalau mau dibegoin itu kita harus ada proteksi diri biar nggak jadi bego gitu kan. Iya kan? Kita harus kalau lo dijudulin begitu sama ada pihak-pihak yang ini ya, nanti ini begini, nanti ini begitu, nanti ini begini, nanti ini begitu gitu. Jangan banyak dipercaya. Memang kerjanya mereka menggiring opini buat pengikutnya yang otaknya cuma sesendok. Iya, maksudnya gue di sini pembelajaran ya, bahwa lu suka boleh sama orang, kita nggak larang orang cari rezeki di negara ini boleh, cuman jangan mengaku-ngaku gitu loh. Iya kan? Betul nggak? Betul. Gitu ya. Terus jangan termakan. Maksudnya ya lo tau lah awalnya aja pembual kok. Lo tau kan awalnya aja keluar aja membual dengan menuduh orang melakukan kekerasan. Dari situ guys, dari situ kalian udah tahu maksud orang ini apa, hanya untuk cari bluffing gitu loh. Bluffing tuh kalau nggak ngerti bahasa itu menggertak
gede omong gitu kan. Gitu ya, banyak omong gitu. Nah sekarang sudah begini, orang kelihatan kan. Jadi yang lu banggain itu apa, ya kan? Nah, siapa sih di belakang tuh orang kok seperti nggak bisa tersentuh hukum? Bukan. Kita harus jeli ya, jangan termakan omongan. Maksudnya gini, kita harus lihat dulu di 2000 berapa dia pernah di 2012, 2015, 2018, 19 itu kan terkesangkut kasus hukum dan itu sudah diketok palu, berarti tidak ada yang kebal hukum. Nah lu juga jangan termakan dia kebal hukum semua mau bisa hebat gitu ya kan. Nggak ada guys, nggak ada. Semua tuh unsurnya masuk nggak? Ya kalau unsurnya tidak masuk nggak mungkin juga polisi memaksakan untuk orang itu ditahan gitu loh. Kalau unsurnya masuk kan sudah ada yang pernah dipenjara itu kan tuh, siapa itu namanya? Kalian tahu sendiri. Berarti unsurnya sudah terpenuhi. Gitu. Jadi begitu guys. Jadi jangan bilang kebal hukum, nggak ada. Kalau kebal hukum dari dulu dia nggak pernah dong masuk penjara. Jadi itu kan sudah karena kesalahannya. Jadi kalau misalnya bluffing di media itu hanya berbohong di hadapan media, gitu. Di hadapan media, hanya di hadapan netizen, gitu loh. Itu loh maksud saya kalian bahwa. Jadi jangan sampai jadi fitnah juga sama Pak Polisinya. Pak Polisi melindungi orang-orang seperti ini. Nggak ada. Sepertinya pernah masuk. Kemarin saya ditanya. Ya kalau kaya ya. Aduh, inilah ya kadang-kadang ya. Udahlah, gue nggak usah ngomongin lah. Gue mau ngakak ngeliat berita itu. Ya. Kasus yang tonjok tadi saya update dari pelapornya, pengacaranya. Ya nanti aja lah ya, biar aja ya yang bersangkutan. Cuman saya nanti kalau ngomong terlalu jauh gitu kan. Pokoknya ada tadi itu ada semuanya itu jangan diceritain lah di sini. Kita fokus ke permasalahan tadi aja yang saya minta hadir di Krimsus ya. Alhamdulillah polisinya profesional, sangat baik. Dia melihat dari sudut pandang yang menurut saya ceritakan tadi. Ini apa nih kan? Itu kan dugaan, unsur baru dugaan. Jangan Kak, beda topik. Iya beda topik. Nah, nggak punya kerjaan dia guys, pengangguran. Yang ngapain kalau kamu ngatain saya pengangguran, kamu aja nonton di sini, kamu panas ya. Ternyata dia bukan siapa-siapa guys. Ngaku aset negara, ternyata ngaku-ngaku. Ya kan? Jadi sah-sah saja orang mengaku-ngaku gitu kan. Ya lo ngaku apa. Cuman kan lo punya pertanggungjawaban moral kepada publik ya. Ya, kalau lo ngomong A, lo ngaku-ngaku ini, gila tidak terbukti seperti sekarang, akhirnya lo dicap pembohong. Udah itu aja. Ya itu Bang, biar kami melek hukum, berbagai cerita pengalamannya. Ya jadi sesuai standar semua rule-nya. Kenapa seperti itu? Iya, akun-akun bodong ya biasalah. Karena kan mereka cuma bisa mereport. Kalau ada orang bersalah mereport,
kepanasan. Nggak ada yang bisa lebih dari mereka. Bahkan pun mungkin semua artis ini harus dibawa mereka. Semua orang harus dibawa mereka. Itu maunya mereka. Gitu. Nggak bisa begitu, gitu kan. Belajar hukum Kak ini. Iya, jadi gitu ya teman-teman semua. Jangan dipercaya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Mereka bluffing. Itu kan kerjaan mereka bluffing. Bikin akun apa itu, ya kan? Yang sering fitnah-fitnah orang itu. Ngatain orang homo lah, apalah, itulah fitnahnya begitu. Cuman bisa begitu. Wah, nanti lu masuk penjara lu ya gini. Wah, begini nggak ada. Karena mereka itu terus terang ya, mereka itu menunjukkan kebodohan berkali-kali. Menunjukkan sama lu juga netizen nggak percaya Ki. Iya, cuman lu doang nggak percaya. Nih, goblok nih. Tuyung. Panas. Di blok jangan panas. Gitu. Di sini hanya untuk orang-orang yang punya pikiran, yang nyampe otaknya. Yang nggak nyampe otaknya silakan keluar aja. Nggak minta-minta ditonton juga. Gitu guys. Nah, nggak maksud kan. Karena apa? Mereka panas. Apa yang omongannya si orang itu memang ngomong doang. Dari dulu tuh ngomong aja ya kan. Ngomong, bicara aja seenak jidatnya gitu, seenak udelnya bicara. Kalau fitnah orang, giring-giring opini. Kalau nggak fitnah nggak makan kali ya hidupnya. Katanya orang kaya gitu, di berita itu katanya membluffing di media, mau kekayaannya bayarannya paling mahal gitu kan. Ya udah, lu pergi ke luar negeri sono, tinggal luar negeri kalau paling kaya. Perasaan gua orang kaya nggak ada yang kayak lu kok. Orang kaya nggak ada yang kayak lu kok, yang mulutnya kotor, nggak ada gitu. Semua orang kaya yang gue udah pernah ketemu, yang orang punya gedung, apartemen, semua. Ya, kalau kalian mau tahu yang punya tower, jangan dibodoh-bodohi. Yang punya tower-tower ini dulu perusahaannya itu namanya Pak Trenggono. Itu Menteri Kelautan Perikanan sekarang. Itu harus melek ya. Kalau ada yang ngaku-ngaku punya tower apa? Kalau proyek ngesup. Nah, kalau proyek ngesup ya, lu mengaku punya tower seluruh Indonesia. Malu sama Pak Trenggono tuh. Pak Trenggono tuh dijuluki manusia sejuta tower. Ya. Pak Trenggono itu adalah pengusaha. Nah, sekarang jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan itulah kita harus berterima kasih sama Pak Trenggono. Kalau nggak ada Pak Trenggono, kita nggak bisa tuh sinyal-sinyal ya kan. Ada Pak Sandiaga Uno juga main di situ, TBG dulu namanya, Tower Bersama Group. Jadi lu jangan bohongin netizen. Ya, lu kira gua kagak tahu apa pengusaha tower di Indonesia ini, Bu? Kalau masih ngesuk, Bu, ya. Gitu ya, paham ya. Jadi lu cek tuh yang punya tower-tower tuh siapa. Itu dulu perusahaannya nah itu Pak Menteri Kelautan Perikanan itu nggak jadi menteri juga udah kaya, karena memang usahanya itu. Dijulukinya aja manusia sejuta tower. Itulah yang bangun tower-tower di Indonesia. Ada Pak Sandiaga Uno juga, Menteri Pariwisata. Bisnis mereka di situ, gitu. Jadi gitu ya. Nah, mereka aja nggak ngaku-ngaku punya tower. Paham? Paham nggak? Paham nggak lo? Paham. Paham nggak? Ngerti nggak lo? Udah mengerti. Ngerti. Pura-pura ngerti kali, gitu ya. Sah-sah aja lo mau ngesup tower. Itu nggak ada masalah kok. Semua orang itu. Di belakang Suman.
semua ya sah-sah saja. Sah-sah saja untuk berusaha di negara Republik Indonesia ini. Tapi cara lu yang bener gitu. Kalau lo cuma bluffing di media begitu ya capek lah gitu kan. Udahlah gitu. Hidup tuh apa adanya aja sih. Butuh amat pengakuan dari orang gitu kan. Terus kenapa lo yang sibuk? Terus kenapa lo yang nonton? Panas guys. Mulai panas. Orang kita lagi bersuara kok panas. Gitu ya. Dia kenapa sih? Gak tahu kenapa. Buset, AC-nya diminum amat ini ya. Di bawah gua langsung. Ntar gua mati dulu komentarnya ya, biar pada betah nontonnya. Kalau nggak betah silakan. Kalau nggak bisa tuh ya. Tuh kan langsung turun ya kan. Iya, karena kesini cuman buat gua ngebuzzer. Kesini buat ngebuzzer ngapain gitu loh. Biar lo pinter nih ya. Jangan kemakan omongan palsu. Omongan palsu lo makan. Sah-sah saja orang berkarir, bekerja di negara yang kita cintai. Tapi intinya perlu kita ketahui bahwa jangan banyak berbohong demi kita mengambil keuntungan sepihak. Bohongnya apa aja, netizen menggiring opini, fitnah orang, ngatain orang homo, ngatain orang apa lagi, pengangguran, ngatain orang apa lagi, miskin, ngatain netizen miskin gitu kan. Lu siapa? Satu, ngaku punya tower. Nah, kalau masih ngesup, masih bangun di ini dapat kerjaan dari siapa? Lu bukan yang punya Telkom. Yang punya Telkom ini adalah negara. Telkomsel punya negara, ya kan? Apalagi, terus yang nggak bangun banyak proyek, bangun tower, itu tuh sekarang jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, namanya Pak Tenggono. Ada Menteri Pariwisata, namanya Pak Sandiaga Uno. Dulu mereka bisnisnya itu, dari situlah tahun 2000-an itu dibangun tower itu sampai sekarang penguat sinyal. Aduh, lu kok nipuin netizen melulu sih, gitu loh. Temen gue juga banyak yang main tower, ngesup, minta kerjaan sama ini. Cuman holdingnya tuh bermuara di mana? Lo jangan ngerasa paling kaya gitu kan. Enggak, gitu loh. Paham kan? Paham gak deh gue hidupin gitu. Gak apa-apa lo mau kerja lah sana ya kan. Carilah, gak ada kok. Gak ada yang melarang kok. Gue cuma aktifin gitu. Jangan membluffing ya. Jangan membluffing demi keuntungan sepihak ya, sehingga masyarakat percaya lu dan akhirnya lu ngomong jelek juga dipercaya, lu ngomong buruk juga dipercaya. Yang rugi siapa? Yang rugi orang-orang yang difitnah, yang dijelek-jelekan. Belum tentu juga mereka begitu gitu. Bahkan 99% itu fitnah. Orang bisa menyangkanya 99% itu benar. Begitu ya. Mungkin netizen yang orang awam nggak tahu, hanya melihatnya tampilan luar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lebih baik jadi sendiri betul. Lu capek nggak capek lo tuh kebohongan. Orang mau dibohongin. Lu cek tuh di Google tuh, siapa tuh manusia yang bikin tower itu di Indonesia ini? Iya kan? Siapa? Itu ya sekarang jadi Menteri Kelautan dan Perikanan tuh, bos tuh. Nggak jadi menteri juga, memang udah pengusaha kaya itu. Nah, kita harus terima kasih sama Pak Tenggono, sama siapa lagi? Sama Pak Sandiaga Uno yang punya TBG, dulu punya tower bersama grup. Tuh udah jadi menteri orangnya. Jadi kita mencerahkan saja ya. Ya, ini pencerahan ya buat masyarakat ya.
biar ada. Jadi kalau lu ngaku-ngaku begana begini nggak apa-apa, lalu bluffing, mempersonal branding, pencitraan gitu kan. Tapi lu jangan bohongnya jangan kebangetan gitu loh sama orang. Nah giliran orang bersuara begini lu kata-katain, gimana sih? Gitu ya guys, lu kata-katain. Iya makanya lu pikir semua orang bego apa gitu? Enggak juga kali gitu. Kita juga bergaul, kita juga punya teman-teman pengusaha, kita juga punya teman-teman polisi, tentara, gitu ya. Iya, kalau enggak, kenapa saya bersuara? Nanti lama-lama orang pada percaya dengan omongan bohong. Nah itu bahaya, itu bahaya, itu berbahaya guys. Bahaya bagi siapa? Bagi yang tidak memfilter. Kalau gue sih dari awal emang nggak percaya ya kan. Ada yang ngaku-ngaku punya tower, membangun tower Indonesia, kita tahu, tinggal kita searching. Google kan ada. Yang membangun tower perusahaan apa, ada semuanya. Iya kan? Itu kalau hanya ngesup, mungkin banyak perusahaan-perusahaan ngesup. Ya. Nah, subkon namanya, subkontraktor. Atau dikasih proyek beberapa bangun tower dari Telkomsel. Ada beberapa perusahaan. Karena yang perusahaan yang holding yang benar-benar yang sudah settle-nya itu nggak main itu lagi atau sudah terlalu banyak kerjaannya gitu nggak apa-apa, butuh pengakuan. Orang itu bakal melihat dengan kinerja kita, dengan apa yang kita ucapkan itu, dengan kerja kita. Lu aja nggak bisa konsisten dari awal pertama kali sampai sekarang, nggak konsisten omongannya. Katanya berani, katanya begini, katanya begitu. Giliran ada yang dipanggil di Polres luar kota, tidak mau datang. Nyuruh aja orangnya aja datang ke sini, itu kan melecehkan kami. Giliran orang datang nih ya, dilaporin kayak gue datang gitu. Datang ya. Ya gue datang dong sebagai warga negara yang baik. Lu tidak bisa mencontohkan, tidak punya konsistensi dalam omongan. Gitu ya, tidak bisa konsistensi dalam pembicaraannya, lupa karena gini, begitu dia rekam itu posting, karena itu mungkin berbohong, tiba-tiba postingan selanjutnya berubah lagi, tapi udah jadi jejak digital gitu loh. Akhirnya pas ditanya, kemarin ngomong ini, berbohong lagi. Kemarin ngomong ini, katanya begini, ngeles lagi, terus menumpuk kebohongan demi kebohongan. Ya, akhirnya di mata netizen, kalau yang sadar melihat, apaan sih ini orang gitu. Ya, gitu ya. Jangan panas-panas lah, panas-panas lah pergi aja. Gak ada yang panas kok di sini. Panas, orang aslinya dingin banget kok. Jangan panas-panas dong. Orang ngomong bener kok, ya nggak? Udah bang, biarin aja, ngalah bang, jangan sama aja banyak omong. Saya nggak banyak omong. Kalau banyak omong itu ngaku-ngaku, itu banyak omong. Kalau gini namanya speak up, ya. Semangat pokoknya Kiki, terima kasih. Pokoknya jangan lupa makan malam. Itu aja, sehat selalu buat kita semua. Ya, jadi kalian alhamdulillah udah banyak yang melek sekarang. Ya, udah banyak yang tercerahkan. Ya, jadi untuk kehidupan artis, public figure yang atau tokoh yang dikenal gitu kan. Harap gini loh, kita ini dicontoh masyarakat. Kita itu dicontoh dengan dilihat banyak orang. Kalau terlalu ngawur bahasanya, apalagi pakai bahasa kotor. Nggak, sekarang gua tanya nih ya,
Siapa yang sering basah kotor? Ya. Siapa yang hidup basah kotor? Gigimu kuning banget Kiki. Enggak, kau udah finir. Gue disuruh finir ya kan. Gitu. Enggak kok. Bang, salam fans The Potter dari Palembang. Lucu. Hidup Kiki.